Oke, jadi kelas homiletika pertama si Nopi. Nopi ayatnya ada di Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Yang lain baca juga. Kira-kira mau kasih masukan apa atau kalian mau ada tambahan atau mau nyanggah atau mau nanya gitu. Nanyanya tapi ke Nopi ya. Matius 18 ayat 15 sampai 20, judul perikopnya tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya salah apa misalkan, terus kita tahu nih, kita duluan yang tahu dia berbuat salah, terus kita tegur. Habis itu ketika nanti dia kayak nggak peduli gitu, kayak dengar doang, keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu nggak sih kok? Ya gitu deh ya pokoknya. Kan ini kamu yang lagi khotbah, jangan malah nanya balik jemaat dong, bingung jemaat juga. Iya gitu deh ya pokoknya. Maksudnya udah dikasih tahu tapi dia batu. Ya udah kita kasih tahu ke sesama kita lagi buat mengingatkan dia. Tapi semisal nih dia ternyata udah dibilangin kayak gitu udah sama banyak orang, tapi dia tetap nggak mau denger, ya berarti dia nggak kenal sama Tuhan. Terus kita mungkin di sini yang pas di ayat 19 kan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, mungkin kita berarti mendoakan dia ya, mendoakan dia yang tadi berbuat salah ini supaya jadi lebih baik, supaya semisal ternyata kita nggak bisa ngasih tahu dia, semoga nanti Tuhan yang langsung kasih tahu, entah dari ketika dia lagi gimana, terus kayak oh ya tiba-tiba sadar sendiri, atau mungkin orang lain yang Tuhan pakai, karena kan kita udah nggak bisa lagi nih, udah di titik yang memang kita nggak bisa ngasih tahu dia. Karena ya sebab di ayat 20 bilang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan pasti ya, karena orang itu berbuat dosa, pasti juga Tuhan akan mengingatkan. Gitu sih yang aku dapat. Oke, sip. Ada mau tambahin atau ada mau nanya atau protes nggak setuju gitu? Ngomong. Jadi emang ayatnya kalau kita sendiri nggak bisa nasehatin, coba bawa temen. Iya kan? Iya. Gimana tuh? Ya harusnya nanya ke dia kan, dia yang khotbah. Iya benar. Jadi kalau misalkan 1 orang nggak bisa, lu ajak orang lain buat nasihatin dia. Itu nggak digebugin, boleh lah kalau dia batu. Jangan, nggak boleh ya bercanda. Tapi kalau habis itu ya udah bawa di dalam doa. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Nopi. Kayak good point sih, gituan. Gue sendiri juga malah dapat yang baru gitu. Karena banyak orang, banyak gereja memakai ayat di 18 bilang, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Biasanya mereka pakai ayat itu untuk misalkan gue melepaskan berkat gitu, gue melepaskan pengampunan, gue melepaskan karunia Tuhan, gue ikat roh-roh jahat, biasanya begitu yang diajarin. Tapi poin si Novi bagus sih, bilang ngelepasin nasihat, ngelepasin teguran dari surga. Bagus sih, bagus. Dan poin paling penting di ayat 19 itu gini, kadang-kadang orang cuma ngomong gini kan, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dia lupa satu kata lagi, sepakat.
lupa. Banyak orang yang lupa dengan itu sepakat. Kadang-kadang 2 atau 3 orang, kadang-kadang malah lebih 2 sampai 300 orang berkumpul tapi nggak ada yang sepakat. Nggak sepakat itu gimana? Nggak satu iman. Nggak satu iman. Maksudnya Istilahnya nggak aneh, iman, saya, unik ya istilahnya nggak satu iman. Sepakat tuh gini. Kita kesini buat ngapain? Kita kesini buat ngapain? Gitu kan? Kalau kita datang ke gereja buat ibadah, ya sepakat semuanya buat ibadah. Tapi walaupun harus diakui orang datang ke gereja banyak motif. Nyari pasangan hidup misalnya, itu ada. Tapi nggak salah juga gitu. Karena lebih baik dapat pasangan hidup di gereja daripada di tempat yang nggak benar yang lain gitu. Tapi ada orang lain juga untuk prospekan. Buat prospekan gitu. Jadi, wah di sini gerejanya orang kaya semua nih, enak nih gue bisa dapat prospek nih. Jadi dia ke gereja bukan buat cari Tuhan gitu. Bukan. Jadi itu ya lah makanya yang namanya nggak sepakat itu kayak gitu di situ.